Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Dasar-dasar Akuntansi pertemuan ketiga, yaitu penjurnalan. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa itu mampu menganalisa metode penjurnalan untuk transaksi bisnis di perusahaan jasa. Jadi kenapa kita masuk di materi penjurnalan? Kita ingat bahwa siklus akuntansi itu berawal dari sini ya, ada transaksi, kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan penjurnalan atau pencatatan harian. Ada transaksi, kita catat sesuai dengan tanggalnya. Kemudian nanti materi-materi berikutnya sesuai siklus juga. Setelah jurnal ada posting ke buku besar utama dan pembantu, kemudian ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, baru nanti menjadi laporan keuangan. Nah, setelah menjadi laporan keuangan ini kita masih ada nanti jurnal penutup dan jurnal pembalik. Ini nanti pada pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu pertemuan ke-7. Baik, kita lanjut ke materi tentang penjurnalan. Nah, ada akun. Apa itu akun? Ini definisi akun ya. Rincian dari persamaan akuntansi. Tempat mencatat kenaikan penurunan akibat transaksi. Nah, contohnya gimana? Jadi ini adalah klasifikasi akun. Jadi untuk harta, kewajiban, ekuitas, kemudian ada pendapatan dan beban. Jadi ada 5 akun yang menjadi induk lah ya. Nanti di bawah harta nanti masih ada akun-akun lainnya. Kemudian akun harta, kewajiban, ekuitas atau harta utang modal itu merupakan disebut akun neraca. Karena ketiga akun ini gunanya untuk membuat laporan keuangan, yaitu neraca. Kemudian yang berikutnya ada akun pendapatan dan akun beban. Kedua akun ini nanti akan ditujukan untuk membuat laporan laba rugi, sehingga ini disebut akun laba rugi. Nah, ini contoh neraca ya. Jadi ini ada aktiva itu ada aktiva lancar, aktiva tetap. Nah, ini aktiva lancar ada akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, akun sewa dibayar di muka, akun peralatan, akun akumulasi penyusutan peralatan. Ini akun aktiva. Ini akun utang. Kemudian yang ini ada akun modal. Itu untuk membuat laporan neraca. Kemudian ini yang laporan laba rugi. Akun-akunnya terdiri dari akun pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan akun beban-beban. Ini bebannya berbagai macam. Itu untuk akun-akun di laporan laba rugi. Nah, kita ingat kembali kemarin tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi ini sisi kiri ini adalah harta atau aktiva atau aset perusahaan. Ada macam-macam di sini, ada kas, perlengkapan, peralatan, piutang itu. Kemudian di sisi kanan ini ada kewajiban atau utang dan ada ekuitas atau modal. Nah, sekarang kita berbicara tentang debit dan kredit. Kita sebut sisi kiri sebagai debit atau debit, sisi kanan sebagai kredit atau kredit itu ya. Maksudnya gimana? Nah, ini kan aset sama dengan kewajiban atau utang atau liabilitas ditambah ekuitas atau modal ditambah, nah muncul akun baru, yaitu kemarin kan kita persamaan akuntansi belum ada akun ini ya di tabel ya, masih berupa uraian keterangan ya. Nah, nanti ini ada akun baru yaitu pendapatan ini akan menambah modal. Kemudian sebaliknya beban ini akan mengurangi modal. Nah, kalau dikaitkan dengan saldo normal debit kredit, ini jelas sisi kiri ini debit. Aset itu kalau bertambah itu di sisi debit boleh penyebutannya. Kemudian ini utang, modal, pendapatan, karena pendapatan menambah modal bertambah di sisi kredit. Nah, sebaliknya karena beban mengurangi modal, maka bertambahnya
sebaliknya bertambah di sisi debit. Jadi ini bertambah di sisi kredit, sebaliknya beban bertambah di sisi debit. Justru sama dengan aset bertambah di sisi debit, normalnya seperti itu. Nah, ini kalau kita uraikan ya, tadi kan harta kan bertambah di debit, berarti kalau berkurang itu di kredit. Begitu juga dengan utang dan modal, bertambahnya kan di kredit. Berarti kalau berkurang sebaliknya di debit, ini di debit. Itu ini untuk yang neraca. Yang beban juga sama, beban itu bertambah di debit karena tadi kebalikannya modal ya, saldo normalnya ini di debit, bertambah di debit. Pendapatan karena menambah modal sama dengan modal, bertambah di kredit. Ya, kalau tadi teman-teman pusing ngapalin debit kredit, ini ada semacam jembatan keledai. Ya, ini ada kalimat HBD, happy birthday gitu ya. HBD untuk mantan pacarku. Maksudnya apa? HBD itu harta dan beban itu bertambah di debit. Utang, M modal, P pendapatan itu bertambah di kredit. Jadi kalau waktu saya sekolah dulu ngafalinnya cuma yang HBD ini aja, happy birthday, HBD. Harta beban bertambah di debit, sisanya semuanya UMP bertambah di kredit gitu. Jadi utamakan hafalkan yang HBD ini. Ini untuk mempercepat kita hafalan dan latihan di transaksi-transaksi itu. Nah, kita sekarang langsung ke contoh transaksi ya. Ini saya sudah siapkan transaksi. Transaksinya beda ya seperti kemarin, tapi kita emang latihannya selalu menganalisis transaksi, penjurnalan sekarang. Nah, ini sudah saya siapkan jurnal umum namanya. Ini namanya jurnal umum. Bagaimana cara mencatat transaksi-transaksi ini ke dalam jurnal umum? Ini suatu kewajiban bagi seorang akuntan ya. Langkah pertama adalah mencatat ini ya, transaksi keuangan ke jurnal umum. Kita langsung coba. Tuan Ardan akan membuka usaha bengkel mobil yang diberi nama Ardan's Car Repair Shop yang dibuka pada bulan 1 Maret 2021. Transaksinya pada bulan Maret adalah sebagai berikut. Tanggal 1. Saya tulis tanggal 1, nanti aja dulu. Tanggal 1. Tuan Ardan mendirikan Ardan's Car Repair Shop dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Nah, ini saya tulis di sini analisisnya adalah karena menyetor uang ke kas perusahaan berarti kas perusahaan bertambah dan modal Tuan Ardan bertambah. Kas itu karena harta bertambah di sisi debit, modal bertambah di sisi kredit. Nah, saya tulis di sini. Yang pertama tanggal 1. Di sini saya tulis, yang ditulis akun kas dulu karena yang ditulis adalah akun-akun yang bertambah di debit. Jadi yang ditulis adalah akun-akun yang bertambah di debit dulu. Kemudian baru berikutnya akun yang bertambah di sisi kredit. Akun yang di kredit. Yang pertama tulis dulu yang di debit sebesar 45. Ini sudah saya bulatkan, ini sudah saya buat dalam ribu rupiah ya. Kemudian di sini juga sama 45. Jadi prinsipnya ingat, debit dan kredit kedua sisi ini masing-masing selalu sama ya. Dan kredit ini, akun kredit ini, akun yang dikredit itu selalu menjorok ke kanan. Sekarang tanggal 2. Tanggal 2 Maret, Tuan Ardan membayar sewa ruko sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Kita analisis dulu di sini. Membayar sewa ruko, berarti kalau membayar kas itu berkurang. Kemudian ada sewa ruko. Harusnya kan kalau kita kemarin mengerjakan persamaan dasar akuntansi pakainya kan beban ya, beban sewa. Nah, kita ini muncul akun baru namanya akun sewa dibayar di muka.
Sewa dibayar di muka itu seperti piutang. Jadi kita ini Tuan Ardan sudah membayar 12 juta untuk 1 tahun, tapi baru dipakai 1 bulan gitu loh. Berarti dia masih punya piutang itu 11 bulan yang belum dipakai. Jadi namanya sewa dibayar di muka. Nah, ini kita tulis di sini kasnya berkurang, karena kas berkurang di kredit, yang di debit sewa dibayar di muka. Saya tulis DDM, saya singkat DDM. Ini di debit, kemudian yang di kredit adalah kas. Masing-masing sebesar 12 juta. Kemudian transaksi tanggal 6. Tuan Ardan itu membeli perlengkapan secara tunai. Gampang ya, perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Berarti yang di sini perlengkapan bertambah sebesar 7 juta. Kemudian kasnya berkurang sebesar 7 juta juga. Kemudian tanggal 9. Tuan Ardan mengambil uang kas 5 juta untuk keperluan pribadi. Ya, kemarin kita sudah latihan juga bahwa keperluan pribadi itu namanya prive atau prive ya. Bisa kita bilang prive juga. Nah, ini ada akun yang namanya akun prive. Prive ini kenapa bertambah di debit? Karena ini kebalikan dari modal. Ini kan mengurangi modal. Karena mengurangi modal kan di kredit. Berarti ini lawannya, bertambahnya di debit. Berarti ini privenya Tuan Ardan. Kemudian kreditnya adalah kasnya berkurang ya. Masing-masing sebesar 5 juta. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 12. Ini Tuan Ardan membeli peralatan senilai 10 juta. Peralatannya 10 juta. Pasti nanti peralatan bertambah. Tapi baru dibayar tunai 1 juta. Berarti yang berkurang kasnya berkurang 1 juta. Sisanya kredit. Nah, utangnya berarti ada 9 juta. Nah, peralatan itu bertambah di debit. Kas berkurang di, maaf ya, ini harusnya kas berkurangnya di kredit. Utang bertambah di kredit. Nah, ada 3 akun di sini. Kita tulis dulu yang di debit. Yang di debit adalah akun peralatan. Kemudian yang di kredit itu adalah akun kas aja dulu nggak apa-apa. Kas dan akun utang usaha. Masing-masing ini keduanya di kredit. Nah, ini bertambah kan senilai 10 juta di debit. Sedangkan kas baru bayar berkurangnya baru 1 juta. Sisanya punya utangnya bertambah di kredit 9 juta. Nah, seperti ini, seimbangkan. Ini 10.000, ini juga 10.000. Karena ini kasnya 1.000, utangnya 9.000, tapi tetap seimbang berupa peralatan 10.000. Lanjut ke tanggal 15. Tanggal 15 Tuan Ardan ini menerima pendapatan jasa otomotif 25 juta. Nah, ini ada kasnya bertambah karena menerima uang ya dari pendapatan usaha. Kasnya bertambah 25, kemudian pendapatan ya. Kita tidak pakai akun modal lagi, tapi kita pakai akun pendapatan usaha. Bertambah di kredit. Ini kas, kemudian bawahnya ini kredit pendapatan usaha. Pendapatan jasa. Harusnya pendapatan jasa ya. Masing-masing senilai 25.000.
Kemudian tanggal 17 Tuan Ardan itu membayar sebagian hutang pada toko kenanga 5 juta untuk pembelian kredit tanggal 12 Maret yang lalu. Jadi Tuan Ardan ini nyaur utang, membayar sebagian utang. Membayar utang berarti kasnya berkurang dan utangnya juga berkurang gitu. Nah, kasnya itu berkurang di sisi kredit dan utangnya berkurang di sisi debit. Masing-masing sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 26 Tuan Ardan ini melakukan jasa perbaikan mobil 11 juta. Pembayarannya baru diterima 10 juta. Jadi si pelanggan itu baru bayar 10. Sisanya yang 1 juta akan dibayar bulan depan. Berarti transaksinya ada, kasnya pasti bertambah 10 juta, pasti ya. Karena baru menerima 10 juta, kasnya nambah 10 juta. Kemudian karena 1 juta itu adalah piutang, ini ya, piutangnya 1 juta. Nah, 11 juta ini adalah pendapatan jasa. Jadi usaha yang sudah dilakukan, diselesaikan. Ini seharusnya nerima 11 juta ini, tapi baru diterima kasnya 10, sisanya piutang 1 juta. Caranya kita tulis di sini tanggal 26 kas dulu ya. Yang di debit dulu kas dan piutang. Ini dicatat di debit. Piutang usaha. Kasnya itu sebesar diterima 10 juta. Piutangnya 1 juta. Yang 11 juta adalah pendapatan usaha. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 11 juta. Seimbang. Sekarang kita ke tanggal 29. Ada penyusutan, tanggal 29 ada penyusutan peralatan bengkel 2%. Jadi akunnya adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, karena ini aktiva tetap. Kalau aktiva tetap pakainya akumulasi penyusutan. Ya, kita tulis di sini beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Masing-masing sebesar 2% dari beli peralatan kemarin ya, 10 juta. 200.000. Ini bebannya. Kemudian tanggal 30. Perlengkapan bengkel yang tersisa. Tanggal 30 itu pas dihitung ternyata perlengkapan bengkelnya itu masih 6 juta. Berarti yang terpakai berapa? Nah, kita cari tulis di sini yang terpakai namanya beban perlengkapan dan perlengkapannya berkurang sebesar berapa. Yang tersisa itu yang ini ya, perlengkapan tersisa itu perlengkapan tersisa, ini yang berkurang ya, perlengkapan yang berkurang ini bebannya. Saya singkat perkap. Tersisa 6 juta, padahal kemarin kita beli perlengkapan itu sebesar 7 juta, masih 6 juta, berarti bebannya ada 1 juta. Dan nih perlengkapan yang berkurang 1 juta, seperti ini. Nah, setelah itu kita jumlah, pasti nanti jumlahnya sama. Kita jumlah 121.200